Em, Selamat selamat siang ya. Aku mau update aja tentang kasus kasus mafia tanah yang aku hadapi sejak 2019. Jadi singkatnya, aku beli rumah itu 2017, aku sudah lunasi November, tapi sampai sekarang aku belum terima. Jadi proses-proses yang aku lewati itu adalah 2017 ya aku lunasi. Kemudian aku tanyakan ke dia mengaku belum pecah. 2018 aku sedang bekerja di Jakarta itu, terus 2019 aku balik, aku tanyakan secara intensif, dia juga sempat mengancam. Akhirnya karena tetanggaku yang di depan persis itu, dia sudah terima SAM-nya, karena dia pun datang ya, dia ngancam gitu loh, dia dari Gianyar. Akhirnya dia dapat SM-nya, dan aku tanyakan kenapa aku belum terima SM-ku sementara tetangga yang di depan sudah terima. Katanya pecahnya satu-satu. Jadi kan nggak, itu kan konyol ya namanya ya, masa ada SAM global dipecah hanya untuk satu rumah terus diglobalkan lagi. Jadi maksudnya begitulah, sampai segitunya dia menganggap remeh orang itu yang Tuhan ciptakan memiliki akal sehat, otak, dan common sense ya. Nah, jadi akhirnya aku berproses, masuklah ke pengadilan, ke sidang sidang pidana, dan aku menang kasusku itu 2021 ya. Trialnya itu Juni sampai Juli 2001. Aku sendiri nggak dapat informasi apa-apa hasil dari sidang itu. Aku udah tahu dari tetangga gitu loh. Jadi aku sudah menang, aku lihat di websitenya pengadilan negeri bahwa dia sudah terbukti melakukan penipuan. Nah kemudian 2001 ya, jadi kan aku dapat nasihat untuk maju ke perdata, karena inilah sistem pengadilan Indonesia yang merumitkan korban ya, harus ke perdata untuk mengambil SHM sementara dia sudah terbukti bersalah. Kan maksudku, dicarilah kasus case by case gitu loh, yang aplikatif untuk masyarakat umum kayak aku lah ya. Maksudnya yang sudah membeli dengan lunas ya dikembalikan lah gitu. Jangan lagi aku harus pergi ke perdata, Kak. Aku nggak punya tenaga lah, karena selama ini juga bekerja secara fisik ya, bekerja sendirian ya, bersama Tuhan lah. Tapi maksudku, untuk berdiskusi itu dengan sesama korban tuh agak masuk gitu ya. Nah, jadi hari Sabtu kemarin itu datanglah BPRD Singaraja yang kata si gembong mafia tanah ini dia jaminkan SMku di sana kan. Terus dia datang 4 orang hari Sabtu itu pagi, ada 1 senior dan 3 lagi masih junior lah, yang masih muda, dan yang senior itu mengatakan bahwa dia adalah direktur BPR yang baru. Lalu dia tanyakan solusinya. Aku bilang, kita tidak pernah punya masalah, aku bilang begitu. Aku tidak pernah punya masalah dengan BPR. Justru aku yang menjadi korban, karena kan aku sudah menang di pengadilan, aku sudah melunasi rumah ini ya. Sudah sewajarnya lah, sepantasnya SM itu dikembalikan ke aku. Lalu dia bilang begini, dia sudah datang ke si gerombolan yang ternyata sudah keluar dari penjara ya. Katanya si gembong itu bilang kalau dia sudah membayar, jadi dibebankan ke aku. Itu kalau pengertian dia seperti itu, dia salah, aku bilang. Aku dapat informasi bahwa aku harus melanjutkan ke perdata, aku bilang. Tapi aku terus terang aku capek gitu loh. Lebih baik aku mengkonsentrasikan diri ke hal-hal yang lain gitu. Lalu dia mengundang
aku lah untuk datang ke BPR-nya itu untuk bisa cari solusi, karena aku lihat penyampaiannya juga baik ya, mungkin karena dia sudah senior itu banyak pengalamannya jadi enak berbicara. Terus pulanglah mereka berempat itu, aku telepon teman lama dari Medan, pengacara. Aku tanya, lalu temanku bilang, kakak pergi aja ke BPN, kan sudah menang tuh di pengadilan pidana, coba tanyakan kelanjutannya. Kemudian kakak pergi lagi ke BPR itu, tanyakan, coba dengarkan aja dia mau kasih solusi apa gitu kan. Jadi aku ikutilah nasihatnya. Pergilah aku hari Senin ke BPN, lalu singkat cerita BPN bilang, coba ibu lanjuti aja dulu, aku tahu apa yang harus aku lanjutin menurut informasi itu. Kemudian aku ke Kanaya, ketemu aku sama bapak itu. Sebelum itulah yang kali kedua aku datang ke Kanaya. Kali pertama itu adalah di tahun 2020 ketika aku diberitahukan oleh si gerombolan gembok mafia tanah yang mengatakan bahwa SMK sudah dijaminkan di sana ya. Digembong oleh gembong atau oleh pengacaranya yang lama, kalau nggak salah itu dikasih tahu bahwa sudah dibangkan ya. Lalu aku datang ke sana, aku tanyakan, aku minta ketemu dengan direkturnya, tapi tidak ada waktu itu lagi. Lalu aku ketemu dengan satu orang stafnya. Jadi satu orang stafnya itu datang bawa beberapa dokumen ya, karena aku mau menanyakan apakah ada SAM 3606, karena aku sudah tanya ke BPN dulu kan, apakah ada SAM 3606 dijaminkan di sini. Dia bilang tidak, katanya tidak ada. Jadi si gembong mafia itu hanya menjaminkan SAM yang besar-besar ininya, luasnya besar-besar, sementara kan rumah ini aja kan nggak sampai satu area, hanya 98 meter persegi. Lalu jadi ada dua orang dari Kanaya, staf Kanaya, satu lagi namanya Hendra itu pernah mengatakan juga bahwa aku ada chatnya itu ya, SAM ku tuh tidak ada dijaminkan di sana. Nah terus tapi di pengadilan yang Juni aku datang itu kan aku dipanggil maju ke depan ya, ketika aku bilang bahwa SAM ku itu ada di kantor notaris yang mau dibalikkan nama ke atas nama adiknya si gembong mafia ini. Jadi dan belum diberikan hak tanggungan. Lalu tiba-tiba aku dipanggil, disuruh maju ke depan. Di situ aku dikasih tahu ada suatu dokumen perjanjian pinjam antara BPR itu dan juga si gembong mafia tanah, di mana dia menjaminkan beberapa SAM di situ ya. Tetapi kemudian ada adendum lagi yang mengatakan bahwa satu nomor SAM itu dikeluarkan, kemudian dimasukkanlah SAM aku sebagai SAM jaminan pengganti. Dan mereka totally ignore apa yang aku bilang bahwa SAM ku itu secara fisik ada di seorang notaris yang mau dibalikkan nama ke atas nama adiknya. Dan itu semuanya, jadi aku nggak diam di rumah loh. Sebelum ada pengadilan kan BAP di polisi kan, sebelum masuk ke jaksa, itu aku pergi ke BPR yang Denpasar, BPR yang di Singaraja, aku pergi ke notaris, aku pergi ke BPN bolak-balik, aku pergi ke MPD, aku pergi ke kepala ini ya, kayak ketua notaris gitu ada. Itu juga aku bersurat ke situ. Aku bersurat-surat juga ke Propam ya, kemana-mana. Itu semua investigasinya itu aku masukkan, temuan-temuanku aku masukkan. Terus juga ketika di investigasi itulah aku akhirnya mengetahui bahwa ternyata ada suatu aturan di BPN, Kementerian ATR atau apa tuh ya, BPN ya, mengatakan ketika notaris sudah komit untuk melakukan AJB, akte jual beli, dia harus memastikan bahwa SAM itu secara fisik ada di depan para pembeli dan juga penjual. Dia harus memastikan, kalau tidak dia wajib bilang jangan dulu, berhenti transaksinya, tidak boleh sampai SAM itu benar-benar ada.
Lalu karena ini kan aku orang awam, aku tidak paham kan, tapi kan aku yakin itu notaris. Notaris ini tinggal satu dusun sama aku, gembong mafia tanah juga tinggal satu dusun sama aku, jadi aku percaya gitu. Apalagi ada notaris kan, pasti aman gitu loh. Notaris kan erat kaitannya dengan hukum. Lalu si ibu ini bilang, iya bu nggak apa-apa. Ibu, ini ketika aku melakukan AJB lunas ya, November 2017. Ibu itu bilang, nggak apa-apa bu, semua pembeli yang lain juga melakukan hal yang sama. Toh SMA-nya lagi dipecah, ibu tenang aja, saya tinggal di sini satu dusun di gang itu dia sebutkan itu memang dekat dengan perumahan ini. Lalu aku tantangin lah AJB, tapi AJB-nya nggak dikasih ke aku, katanya akan diberikan ke aku ketika SEM-nya sudah pecah semua, sudah pecah gitu, sudah ada. Aku percaya, aku dikasih kwitansi kan, aku juga menggunakan waktu itu aku transfer pakai SMS banking, aku udah ada buktinya. Udah itulah selesai kan. Jadi itu semua aku ceritakan ke direktur PPR ini ya ketika kami bertemu. Itulah dulu ya. Terus waktu aku datang dia sambut dengan baik, terus dia cerita panjang lebar tentang dia dulu kerja apa, latar belakangnya apa. Jadi bapak ini memang katanya pengalaman pekerjaannya itu mostly di perbankan gitu. Lalu dia baru menjabat sebagai direktur itu 2001 atau 2002 seperti itulah. Lalu dia tanyakan sama aku kan, ibu solusinya apa? Aku kaget waktu ditanya ibu solusinya apa lah, bukannya bapak ini manggil untuk ini ya, untuk kasih solusi. Aku bilang solusi apa? Dia mengatakan win-win solution ya. Aku terima gitu loh. Aku sambut dengan baik. Win-win solutionnya apa? Apa yang dia maksud dengan win-win solution ini ya. Terus dia juga bilang saya tidak mau untung ibu rugi ya. Siapa yang mau rugi lah. Orang aku sudah memang keluar duit gitu kan. Lalu solusinya apa katanya gitu. Ibu pasti tahu hukum ini segala macam. Lalu dia juga cerita bahwa dia akan konsultasi dengan biro hukumnya. Aku bilang begini, jadi aku kasih tahu temuan-temuanku itu yang pernah datang 2 orang dari Kanaya datang untuk lihat rumah, parkir di depan rumah, seperti aku tanyakan kenapa, lalu aku jelaskan bahwa ini adalah rumahku dan aku sudah melaporkan ke polisi. Terus waktu aku ke BPN, rupanya dilakukan pengecekan atas SIM-ku 3606 itu, aku tanyakan siapa yang ngecek. BPN berbaik hati memberitahukan kepadaku nama notarisnya. Aku langsung datang ke JAR dan ternyata itu pengecekan itu dilakukan untuk dia mau balik nama ke atas nama adiknya. Itu pengecekan dilakukan akhir 2019 atau awal 2020. Pokoknya aku ketemu dengan notaris itu 2020. Aku ada bundel semua laporan surat menyurat itu, aku ada satu bundel itu kan. Lalu notarisnya kaget, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu karena di SM itu ketika dia melakukan pengecekan dia lihat bahwa SM itu memang atas nama si gembong penjahat, karena memang dia tidak mau berniat untuk balik nama ke atas namaku kan. Jadi sejak 2017 itu sampai aku lapor polisi, dia selalu mengatakan bahwa SM itu belum pecah. Sehingga aku harus ke BPN dan BPN sudah menyatakan bahwa SM itu pecah 10 Juli 2017. Sementara PJB ku sendiri, perjanjian jual beliku sendiri itu Juni 2017. Jadi usia PJB ku itu setahun 8 hari lebih tua daripada SM itu. Lalu aku datang lagi besok karena diminta oleh si Pak notaris itu ya, dia akan temukan dengan staf Kanaya untuk itu. Rupanya yang datang staf Kanaya itu adalah yang datang ke rumah itu. Lalu aku marah di situ. Aku bilang, loh, kenapa kamu begini? Aku bilang, kan saya sudah bilang bahwa rumah ini rumah saya. Meskipun saya belum terima SM-nya, kan memang si gembong penjahatnya tidak mau kasih, gembong mafia tanahnya nggak mau ngasih sama aku kan. Aku udah bukti PJB, aku udah bukti kwitansi dan juga transfer dari bank. Karena si gembong ini bilang ke orang, aku dengar ya ada orang bilang sama aku bahwa dia tidak pernah nerima
nerima uangku, dan bukan dia yang tanda tangan PJB, padahal yang tanda tangan itu dia, yang terima uang itu dia, kan aku transfer ke atas sama dia lewat bank. Udahlah, terus aku marah ya, aku agak ngamuk di situ karena aku kecewa sekali loh. Kamu sudah datang kan, kamu pasti datang untuk asesmen kan, melihat apakah rumah itu, dan kamu lihat sendiri kan orangnya bukan atas nama si yang mau dibalik nama itu kan, aku Monica Pandangan, aku bilang gitu. Terus dia diam gitu. Ibu jangan salahkan BPR-nya, salahkan oknumnya ya. Apapun yang terjadi, oknum itu kan bekerja untuk organisasi itu, untuk lembaga itu, ya kan. Jadi ya mau nggak mau dia mau bilang dirinya oknum atau dia tetap bekerja untuk lembaga itu kan. Jadi itulah, jadi aku bilang sama Pak Notaris disimpan dulu, jangan Bapak lakukan transaksi apa-apa karena ini sedang diproses. Dia pegang. Nah itu aku sampaikan ke dirutnya hari Senin kemarin ya. Nah itulah lalu, nah ketika aku di pengadilan itu kan yang aku dikasih tunjukkan bahwa SAM pengganti. Lalu kan aku bilang, kenapa kalau misalnya ini SM pengganti, ini kita lagi sidang, kenapa fisiknya ada di Pak Notaris itu dan sedang mau dilakukan pengalihan nama ke atas nama adiknya, tapi itu tidak ada notaris aja, tidak ini kok. Notaris itu kan aku laporkan juga ya, tetapi karena dia tidak mau memberikan aku AJB, karena dia selalu berkelit itu belangko gitu. Padahal mana ada transaksi kita uang segitu besar sampai ratusan juta bisa enak-enak dia ngomong belangko. Dia pikir dia beli permen karet di Indomaret apa. Itulah. Terus notaris aja tidak dimasukkan ke dalam persidangan sebagai saksi, padahal itu kan saksi kunci ya. Itulah lucunya. Jadi aku lapor ke polisi, penyidikan dihentikan, dan ketika di sidang notaris itu tidak dihadirkan. Jadi hal-hal ini aku sampaikan ke bapak itu juga melihat PJB ku. Jadi PJB ku itu benar sebulan 8 hari lebih tua daripada. Jadi kalau misalnya aku didesak begini ya, aku sementara korban kok aku didesak lagi ya, aku akan menggunakan pasal bahwa di mana dia sudah tahu dia bertransaksi dengan aku, tapi dia transaksikan lain. Dia malah 2 transaksi, dia transaksikan untuk sebagai SM pengganti. Dia biarkan SM-nya itu mau dibalik nama ke atas nama adiknya. Nah itu kan apa itu namanya itu double perampasan, penguasaan atau apa, itu kan ada pasalnya itu aku bilang sama bapak. Nah kalau misalnya solusi ini ya gini aja Pak, aku bilang. Ini juga pernah aku bilang sama si gembong mafia tanah, kembalikan uangku, kita assess berapa, apakah ada penyusutan rumah, ada penyusutan atau enggak, aku nggak tahu ya, tapi itulah aku bilang penyusutan, ya kembalikan uangku gitu, aku bisa keluar dari rumah ini kok, aku bilang begitu, aku bisa cari tempat yang lain atau aku pindah provinsi. Itulah. Lalu bapak itu bilang, ya oke, ibu tahan dulu, yang apa tadi yang ibu ceritakan ditahan dulu, nanti dia mau tanya dulu bagaimana. Iya Pak, karena Bapak kalau mau nagih jangan sama saya, aku bilang. Bukan sama saya Bapak nagih, saya justru korban. Aku bilang begitu, aku ada buktinya, karena aku percaya sama dia, tapi dia bermain-main terus kan, dia bahkan dia pernah ngancam aku waktu itu, dia bilang, oh ibu pendatang katanya, saya orang ini asli, dia bilang begitu. Sendirian lagi ya maksudnya. Jadi itulah, aku agak keder juga waktu itu, tapi kok aku berpikir loh, kok jadi justru dia yang lebih galakan dari aku gitu loh. Terus ya bapak itu cerita tentang pengalamannya. Dia bilang dulu dia ada pernah dia menjadi RT di beberapa desa setelah dari desaku ini, tempat aku tinggal. Lalu dia katanya sebagai RT dia kan
memungut iuran ya, iuran gitu. Terus tapi katanya masyarakat setempatnya itu marah waktu itu kan dipungut 500.000 ya, marah. Terus dia pernah diancam, dia pernah disuruh datang malam-malam, terus istrinya mencegahnya, dia takut. Lalu dia bilang begini, dia ngasih contoh itu sharing pengalaman itu 2 atau 3 kali lah tentang yang sama. Dia bilang, Bu, saya kalau fisik begini saya nggak takut Bu berhadapan sama orang-orang, tapi yang saya takutkan kalau dia jalan, katanya dia takut kalau pas dia jalan ada yang tikam dia dari belakang. Terus ya aku sih berdoa ya kiranya Bapak itu dilindungi, dijauhkan dari segala rencana-rencana orang-orang jahat. Yang penting melakukan kebaikan lah ya, masa Tuhan tidak dengarkan gitu. Itu ya itulah. Maksudnya mungkin dia berbuat baik saja belum tentu orang ini ya, orang melihatnya itu sebagai suatu kebaikan, padahal kan uang iuran itu kan tidak masuk ke kantongnya. Karena aku sendiri, kan aku pendatang ya Kak, jadi aku ngerti. Aku juga bilang kenapa mereka marah ya Pak, aku juga kan membayar iuran 500.000 sebagai pendatang pertama sekali waktu itu pas aku ganti KTP tahun 2019 awal ya. Itu memang sudah ada aturannya gitu, 500.000 itu pertama. Jadi aku heran juga ya, kita semua kayaknya yang tinggal di Bali ini udah paham lah bahwa ketika kita masuk kita harus membayar iuran seperti itu. Jadi aku nggak ngerti juga kenapa dia menggunakan pengalaman dia itu untuk dia bicarakan ke aku gitu. Aku nggak paham, tapi anyway busway lah. Lalu ketika mau pulang gitu, dia cerita juga kalau dia beberapa kali ketemu dengan Gembong, menanyakan bagaimana penyelesaiannya gitu ya. Nah terus dia bilang gini, Ibu nanti kalau pulang cobalah lewat rumahnya. Kenapa Pak? Aku tanya gitu, karena dia ternyata sedang renovasi rumah lah. Aku bilang kalau renovasi rumah kan artinya dia punya duit ya, Bapak tanya sama dia dong. Aku bilang gitu, kok Bapak tanyakan ke aku gitu bagaimana solusi. Tanya dia Pak, suruh dia inilah menyelesaikan kewajiban dia. Aku bilang gitu sama dia, jangan tagihnya ke aku ini kan korban. Aku bilang ya itulah maksudnya. Kan sudah banyak ya, banyak masalah mafia tanah di Indonesia ini. Maksudku DPR itu kan DPR, DPD, DPRD, ini kan dia punya kuping kan, punya mata gitu loh, punya laporan-laporan, ada data. Maksudnya dia buatlah suatu regulasi yang benar-benar aplikatif, yang benar-benar inilah berfungsi gitu untuk melakukan ketertiban transaksi AJP dan benar-benar memangkas, memotong habis sampai ke akar-akarnya mafia tanah ini, karena ini merugikan kan. Jadi kalau aku ngelihatnya kan gini ya, sebetulnya kalau fungsi-fungsi itu di tugasnya masing-masing itu mereka berfungsi ya. Jadi kan kayak misalnya dia mau beli rumah ya, mau bikin coupling ya, tentu kan dia biasanya minta izin dulu ya. Aku nggak tahu sekarang masih ada atau nggak IMB itu tadi pasti kan bermainnya di pemerintah ya kan. Itu kan pasti dia bermainnya juga ada pajak kan harus ngecek ya kan, dia terima pajak dari apa ini kan harus ngecek. Jadi kalau misalnya itu saja bermain kan, mafia tanah ini sudah tersaring sebelum sampai kepada kami pembeli rumah gitu loh. Notaris juga masa sampai mereka begitu sepele sekali mengatakan bahwa itu AJB blanko. Bagaimana mungkin blanko gitu loh. Jadi maksudnya ya tolonglah bapak yang duduk di DPR, di DPD, DPRD itu buatlah suatu regulasi peraturan yang aplikatif lah buat masyarakat agar tertib gitu loh, tertib.
Ya itulah ya, jadi kita tunggulah bagaimana solusi yang win-win solution dari BPR ini. Oke, itu dulu ya. Ya aku percaya bahwa Tuhan bilang bahwa kolong langit ini adalah kepunyaannya dan bumi ini adalah pijakan kakinya. Pasti Tuhan lindungi, Tuhan juga melindungi Bapak itu supaya dia bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Oke, itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi.